dia nyekel mic, dolor. Sehingga gawa sendal kita tolong dibalikan ke gini hanya Roy. Ini baru sendal hilang. Apalagi orang yang paling dicintai. Ya, orang Jawa bilang istri itu garwo. Apa garwo? Sigarane Gino. Bahasa Inggrisnya soulmate. Apa artinya soulmate? Belahan jiwa. Loh, mohon maaf ini ibu bapak, saya agak ilmiah dikit karena banyak dokter di sini. Sorry, agak beda dikit kan sini. Ada dokter, ada guru-guru saya harus menunjukkan kualitas bekas kulit mereka. Yang paling berat tuh ceramah dari guru angsuran. Jadi bapak ibu dan saudara yang dimuliakan oleh Allah, itu sebabnya kita hadir. Kenapa? Menghibur hati saudara kita Bapak Jarkasi. Bisa dibayangkan, tarut sudah terpasang, kursi sudah disediakan, hidangan sudah diantarkan. Lalu yang hadir cuma sedikit. Kalau hari pertama sampai hari ke-7 mungkin saya punya teman Jarkasi akan terhibur dengan hadirnya kita di sini. Anaknya datang akan terhibur. Tapi besok di hari ke-7 setelah selesai besok, hari ke-8, mulai beliau merasakan betapa sepi rumah ini. Maka ibu bapak dan saudara jangan dianggap sepele apa itu takziah. Takziah ini amal yang sangat dicintai oleh Allah dan Rasulnya. Mamin mu'minin yu'azzi akhahu bimusibatin. Tidaklah seorang mukmin yang mampu menghibur hati saudaranya yang sedang berduka, kecuali nanti akan Allah berikan pakaian kemuliaan pada hari kiamat. Ini hikmah dari takziah. Kenapa kita dianjurkan untuk bertakziah? Irhamu man fil ardi yarhamu man fis sama. Sayangi hamba Allah yang ada di dunia, niscaya Allah di langit akan sayang kepada kita. Hibur hamba Allah di dunia, maka Allah akan hibur kita. Bantu hamba Allah di dunia, maka Allah akan bantu kita. Bapak, ibu, dan saudara, apa hikmah dari takziah? Minimal 3. Karena ini orang pintar-pintar semua, dia juga perlu banyak ceramah. Kang Suami bilang tadi, Ustaz sampai jam 12, itu menyindir kan? Ya kan? Apa hikmah dari takziah? Pertama, kita bertakziah baik malam pertama, kedua, ketiga, nanti ke-7, 40 sampai 100 untuk almarhumah adalah doa yang dipanjatkan. Itu untuk almarhumah. Mana buktinya? Ketika almarhumah meninggal, mungkin orang sekitar sini sempat kaget. Bagaimana tidak? Hari Sabtu baru ada pengajian. Ya, karpet ini belum sempat digulung. Ya. Hari Minggu kemudian ada pengumuman di Masjid Al-Mukhlisin. Dari pengumumannya udah membuat orang kaget. Teman, tetangga, saudara yang ada di sekitar rumah ini kaget. Bagaimana tidak? Khas benar. Khasnya dari mana? Dari ucapan salamnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau udah dengar salam kayak gitu, pasti orang berpikir ini ada yang meninggal. Beda sama salamnya Pak RT, Pak Kalim. Kalau Pak RT, Pak Kalim, salamnya beda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu-ibu yang punya anak balita, jangan lupa besok posyandu, Bu. Beda kan? Beda lagi sama salamnya orang bawa proposal minta sumbangan. Assalamualaikum. 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 Beda lagi sama salamnya orang gara-gara punya pinjol. Belikan. Belikan. Woi, bayar woi. Jangan utangnya doang yang berani bayar. Kenapa? Karena kalau salam itu beda. Kalau salam buat orang meninggal dunia, itu mohon maaf kita lagi ngobrol aja pasti disuruh menang. Siapa sini enggak? Lu mana? Ngobrol. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Tuh kan benar ada yang meninggal. Telah meninggal dunia
Ibu Elia Rosana binti Haji Suudi Arifin, pasti pertama kali yang bersedih adalah warga sekitar ini. Teman-teman almarhumah yang baru hari Sabtu kemarin hadir di rumah ini, ikut pengajian di rumah ini. Tetangga-tetangga yang sempat melihat almarhumah di hari Sabtu sibuk menyambut datangnya tamu di sini. Pasti ngomong, iya tadi gue lihat juga, Masya Allah. Mohon maaf. Diterjemahin sama pengurus masjid. Telah meninggal dunia Ibu Elia Rosana binti Haji Suudi Arifin. Coba kita perhatikan Bapak Ibu. Ketika kita mendengar kalimat telah meninggal dunia, artinya 3 hari yang lalu almarhum meninggalkan apa saja yang ada di dunia. Almarhumah punya suami, suami almarhumah tinggalkan. Almarhumah punya 2 orang anak, putra dan putri, putra dan putrinya almarhumah tinggalkan. Almarhumah punya pimpinan, almarhumah punya teman dalam pekerjaannya, punya teman-teman mahasiswa, mahasiswinya, almarhumah tinggalkan. Bahkan seluruh harta benda yang almarhumah tinggalkan, itu almarhumah tinggalkan. Kenapa almarhumah tinggalkan? Karena semua itu adanya di dunia. Yang gak almarhumah tinggalkan kan cuma 3. Yang pertama sedekah jariyah, yang kedua ilmu yang bermanfaat, yang ketiga doa anak yang soleh. Makanya kita hadir ke sini. Kita hadir ke sini membantu doa. Apalagi kalau Pak Dr. Haji Nadir Shah bilang dalam salah satu bukunya Ait Al-Qarni mengatakan, bukunya yang berdiri dalam bahasa Arab Awaluh Laila fil Qabri, diterjemahkan dalam bahasa Indonesia malam pertama di alam kubur. Tidak ada malam pertama yang paling ditakutkan oleh seluruh manusia kecuali malam pertama di alam kubur. Di saat tubuh hanya berbalut lebaran kain kafan, dimasukkan ke liang lahat, sempitnya liang lahat tubuh terpaksa dimiringkan, dikasih bantalan-bantalan tanah agar tubuh itu tidak jatuh, dimasukkan tanah, dimasukkan papan, dimasukkan lagi tanah kuburan. 40 langkah manusia kembali ke rumahnya. Malaikat Munkar dan Nakir datang bertanya kepada almarhumah. Itu sebabnya doa dikatakan Allahumma la tahrimna, Allahumma fir laha warhamha wa'afiha wa'fu anha, Allahumma ja'al qabraha rawdah min riyadil jinan wa la taj'al qabraha kufrah min khufarin niran. Ya Allah, ampuni segala dosanya, maafkan segala kesalahannya, lapangkan kuburannya. Ya Allah, jadikan kuburannya taman-taman surgamu. Ya Allah, jangan kau jadikan kuburannya jurang daripada jurang api nerakamu. Ya Allah. Dalam kitab Nasahil Ibad dikatakan innal mauta fi qabrihi kalghari. Sesungguhnya seorang mayat berada di dalam kubur itu seperti orang yang tenggelam. Al-mughawis. Al-mughawis itu artinya yang membutuhkan pertolongan. Apa pertolongan yang bisa kita lakukan? Yang bisa kita lakukan adalah mendoakan almarhum. Maka ibu bapak dan saudara, datang kita malam pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam, ketujuh. Mungkin nanti ada 40 hari, ya 100 hari. Inti untuk almarhumah adalah doa. Yang kedua, buat teman saya Bapak Dr. Ahmad Darkasi, buat Arel dan Eza, apapun yang terjadi 3 hari yang lalu, itu udah ketetapan Allah. Berat benar. Jangankan Darkasi, dalam sejarah hidup Nabi, dari Nabi lahir sampai Nabi meninggal dunia di usia 63, kitab-kitab sejarah baik yang tipis Nurul Yakin atau Siratul Mustafa itu hanya mengenal 2 istilah tahun. Yang pertama adalah Amul Fil, yang kedua Amul Hazn. Tidak ada lagi amul-amul yang lain dalam sejarah hidup Nabi. Apa amul fil? Amul fil adalah ketika Rasulullah SAW lahir pada tanggal 12 Rabiul Awal 571 Masehi. Pasukan gajah datang ke kota Mekah ingin menghancurkan Ka'bah. Dicatat oleh para sejarawan, itu disebut dengan amul fil. Yang kedua adalah amul hazn. Apa amul hazn?
Ketika itu Nabi bersedih. Istri Nabi yang bernama Khadijah meninggal dunia. Maaf, tidak ada yang bisa menghibur hati Nabi di saat Nabi sedang bersedih. Tidak ada. Kalaulah kita hadir ke sini saat ini, kasih agak terhibur, cuma